saya Agnes Yanggreni, mahasiswi Politeknik Kesehatan Kendari, jurusan Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Di video kali ini saya akan memperkenalkan secara singkat mengenai profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik. Langsung saja, yang pertama dikenal dengan nama analis kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dikenal dengan sebutan TLM atau Teknologi Laboratorium Medik, atau sebutan profesi sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Teknologi laboratorium medik adalah sebuah program studi yang mempelajari tentang bagaimana cara menjadi seorang tenaga kesehatan dan ilmuwan yang berketerampilan tinggi yang akan berkecimpung di sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahkan yang bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit atau penyebab penyakit. Sarana kesehatan ini berbentuk laboratorium kesehatan seperti laboratorium patologi klinik yang memeriksa sampel berupa cairan-cairan tubuh manusia seperti darah, sputum, feses, urin, cairan otak, dan lain-lain untuk mendapatkan data atau hasil sebagai penegakan diagnosa terhadap suatu penyakit. Pemeriksaannya sangat luas, meliputi yang pertama pemeriksaan mikrobiologi seperti pemeriksaan bakteri, pemeriksaan parasitologi seperti fungi, protozoa, dan cacing, pemeriksaan hematologi seperti pemeriksaan sel-sel darah serta plasma, pemeriksaan imunologi seperti pemeriksaan antigen dan antibodi, pemeriksaan kimia klinik seperti pemeriksaan hormon, enzim, glukosa, lipid, protein, elektrolit, dan lain-lain. Selama ini, profesi ahli teknologi laboratorium medik kurang dikenal di masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui profesi medis lainnya seperti dokter, perawat, apoteker, dan bidan. Padahal, untuk negeri sebesar Indonesia, ahli teknologi laboratorium medik sangatlah besar dibutuhkan, karena peran seorang ahli teknologi laboratorium medik dalam menegakkan sebuah diagnosa sangatlah penting. Banyak yang tidak mengetahui jika analis kesehatan memiliki banyak sekali peluang pekerjaan. Seorang lulusan analis kesehatan atau ahli teknologi laboratorium medik bisa bekerja pada laboratorium rumah sakit, tentunya bertugas membantu diagnosa seorang dokter. Selain di rumah sakit, ahli teknologi laboratorium medik bisa ditempatkan di Prodia, PMI, dan segala tempat yang berhubungan dengan ahli teknologi laboratorium medik. Contohnya pada masa pandemi ini, saat ada pasien PDP COVID-19 datang ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan, maka akan diambil darahnya dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh seorang lulusan D3 Teknologi Laboratorium Medik. Tentu di tengah wabah COVID-19, para lulusan D3 Teknologi Laboratorium Medik yang akan melakukan pemeriksaan terhadap sampel swab tenggorokan pasien suspek corona ini. Meskipun perannya tak terlihat, tapi lulusan D3 Teknologi Laboratorium Medik ini sangat mulia. Tugas seorang ahli teknologi laboratorium medik yang berhadapan langsung dengan sampel menjadikan lulusan D3 Teknologi Laboratorium Medik diserap di berbagai sektor seperti industri medis, pabrik kesehatan, analis lingkungan, puskesmas, rumah sakit, laboratorium klinik, BBLK, balai kalibrasi alat, hingga analis forensik. Jadi jangan khawatir dengan kompetensi yang dimiliki seorang ahli teknologi laboratorium medik, karena bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan bidang biologi maupun kedokteran. Profesi ahli teknologi laboratorium medik tidak asing lagi dengan alat-alat laboratorium seperti mikroskop. Fungsi mikroskop adalah untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil hingga mata manusia tidak akan mampu untuk melihatnya. Terus selanjutnya, gelas ukur adalah untuk mengukur volume larutan. Tabung reaksi. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur atau menampung dan memanaskan bahan-bahan kimia. Selanjutnya, tabung Erlenmeyer berfungsi untuk mengukur dan mencampur bahan-bahan analisa atau menampung larutan bahan padat ataupun cairan. Selanjutnya, gelas beker berfungsi untuk mengukur volume larutan atau bahan yang tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi atau sebagai wadah untuk menyimpan atau membuat larutan. Yang selanjutnya, corong. Corong digunakan sebagai alat bantu untuk memindahkan atau memasukkan larutan ke wadah. Selanjutnya, fungsi buret. Buret berfungsi untuk melakukan
titrasi, tapi pada keadaan tertentu dapat pula digunakan untuk mengukur volume suatu larutan. Fungsi labu ukur berfungsi untuk melihat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Ball filler berfungsi untuk mengisap larutan. Pipet ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan. Pipet tetes berfungsi untuk mengambil larutan dengan sedikit. Pemanas atau pembakaran bunsen untuk memanaskan larutan atau dapat pula digunakan untuk sterilisasi dalam proses suatu proses. Hot plate untuk memanaskan larutan. Oven juga berfungsi untuk mengeringkan alat-alat sebelum digunakan dan digunakan untuk mengeringkan bahan dalam keadaan basah. Selanjutnya inkubator. Inkubator digunakan untuk fermentasi dan menumbuhkan media pada pengujian secara mikrobiologi. Botol semprot berfungsi untuk menyimpan aquades. Kemudian jika kita memasuki laboratorium medik, kita harus menggunakan alat pelindung diri. Yang pertama, perlindungan tubuh atau jas laboratorium. Ketika kita bekerja di dalam laboratorium, diharapkan menggunakan perlindungan tubuh karena agar melindungi tubuh dari tumpahan bahan kimia atau api sebelum mengenai kulit pemakainya. Yang kedua, perlindungan mata. Ketika kita bekerja di dalam laboratorium, diharapkan kita menggunakan perlindungan mata karena untuk melindungi mata dari kecelakaan sebagai akibat dari tumpahan bahan kimia atau uap kimia dan radiasi. Yang ketiga, perlindungan kepala. Ketika bekerja di dalam laboratorium, kita diharapkan menggunakan perlindungan kepala karena untuk melindungi kepala dari kecelakaan laboratorium seperti terbentur, benda-benda yang terjatuh atau terlempar, dan resiko kepala kejeduk. Yang keempat, perlindungan wajah. Ketika bekerja di dalam laboratorium, diharapkan menggunakan perlindungan wajah. Hal ini dimaksud untuk melindungi wajah dari kecelakaan kerja seperti terkena percikan bahan-bahan kimia. Yang kelima, perlindungan kaki. Ketika bekerja di laboratorium, kita diharapkan menggunakan perlindungan kaki. Hal ini dimaksud untuk melindungi kaki dari basah, terpleset, terpotong, dan tertusuk atau benda berjatuhan. Yang keenam, handscoon atau sarung tangan. Ketika kita bekerja di dalam laboratorium, diharapkan menggunakan handscoon atau sarung tangan. Hal ini dimaksud untuk melindungi tangan dari memar, terpotong dan tertusuk, terbentur atau terpukul, terkena zat kimia, infeksi kulit, atau kontaminasi. Yang kemudian, masker atau perlindungan pernafasan. Kita harus menggunakan perlindungan hidung atau pernafasan karena agar kita tidak terkontaminasi bahan kimia yang sering masuk ke dalam tubuh. Jadi, jika teman-teman ingin menjadi seorang ahli teknologi laboratorium medik, teman-teman bisa daftarkan di kampus atau universitas di kota teman-teman yang memiliki jurusan ahli teknologi laboratorium medik. Karena ahli teknologi laboratorium medik sangat dibutuhkan di dunia kesehatan dan memiliki peluang atau lapangan pekerjaan yang sangat luas. Itulah tadi perkenalan singkat sebagai profesi ahli teknologi laboratorium medik. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.